Kalau kamu ditawarin uang 1 miliar rupiah atau 1 Bitcoin, mungkin kalian juga kebanyakan pilih 1 Bitcoin ya, karena kalian sudah tahu kalau Bitcoin itu bakal naik. Tapi ada juga orang yang milih 1 miliar rupiah karena itu bisa buat beli apa aja. Bisa beli iPhone segini banyaknya ataupun bisa beli mobil mewah. Jadi tergantung kalian. Lagi pula siapa yang mau nawarin uang segitu banyaknya ya. Oke, jadi uang fiat itu dicetak terus-menerus yang dampaknya adalah inflasi. Inflasi inilah sumber dari segala sumber dari riba dan memunculkan sistem hutang yang ditawarkan ke publik yang tidak memiliki daya beli yang cukup atas suatu hal. Dengan adanya inflasi, maka ada istilah time value for money time. Time value for money time adalah nilai uang yang menurun dari masa lalu ataupun sekarang ke masa yang akan datang. Contoh, uang fiat 100.000 pada tahun 2000 bisa membeli barang yang lebih banyak daripada tahun 2023 akibat adanya inflasi. Maka uang harus berbunga. Contohnya, Rusdi meminjamkan uang 100 juta ke siapa ya? Ke Fuad di tahun 2023. Maka Rusdi akan rugi jika dikembalikan 100 juta pada 10 tahun ke depan. Dari situlah muncul konsep bunga. Konsep inflasi pada uang fiat memaksa semua orang mengakui dan menjalankan praktek bunga. Walaupun tanpa meminjam uang dan kalian simpan uang di celengan, maka uang itu tidak berbunga sama sekali. Dan tanpa sadar uang tersebut nilainya terus digerogoti oleh pencuri buatan yang bernama inflasi. Bahkan menyimpan uang dalam bentuk deposito pun nilai uang kita akan kalah dengan inflasi. Sudah niat membunga tapi masih rugi. Rugi 2 kali, rugi dong. Apalagi cuma disimpan di rekening, itu goblok. Sekarang bagaimana dengan Bitcoin? Setelah semua supply Bitcoin ditambang, maka Bitcoin hanya terbatas. Itu pun di masa lalu banyak kejadian yang membuat hilangnya Bitcoin. Dengan supply yang dibatasi peredaran tersebut, maka Bitcoin adalah mata uang yang bebas inflasi. Dengan kata lain, nilainya tidak akan turun oleh waktu karena tidak mengenal inflasi. Maka nilai Bitcoin memang naik turun, tetapi naik turunnya harga itu bukan karena dicetak terus-menerus, melainkan semata-mata karena hukum supply and demand, sama seperti emas dan instrumen investasi lainnya. Dan apa itu supply and demand? Dalam dunia cryptocurrency dan Bitcoin, penawaran maksudnya supply and demand artinya satu, supply atau persediaan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya jumlah total suatu kripto yang tersedia untuk diperdagangkan pada suatu waktu. Faktor-faktor supply ditentukan oleh jumlah kripto yang ditambang, tingkat inflasi atau deflasi, dan kebijakan pasokan kripto tertentu. 2. Permintaan atau demand. Maksudnya jumlah total kripto yang dibeli atau diminta oleh pada suatu waktu. Faktor-faktor permintaan dipengaruhi oleh minat investor, adopsi teknologi blockchain, spekulasi pasar, dan penggunaan nyata dalam ekosistem kripto. Lalu bagaimana supply dan permintaan mempengaruhi harga kripto? Keseimbangan harga. Harga suatu kripto akan mencapai keseimbangan ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Ini dikenal dengan sebagai titik keseimbangan pasar. Naiknya harga atau bullish. Jika permintaan melebihi penawaran, harga kemungkinan akan naik karena kripto menjadi lebih langka dan dicari. Turunnya harga, bearish. Jika penawaran melebihi permintaan, harga cenderung turun karena kripto menjadi lebih umum dan tersedia. 4. Faktor eksternal. 4. Faktor eksternal. Berita, perkembangan teknologi, regulasi, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi tiba-tiba penawaran dan permintaan mengarah pada perubahan harga yang signifikan. Mengenai argumen Bitcoin haram karena dianggap tidak ada underlying asetnya, itu semata-mata karena pemahaman kuno tentang underlying. Kaum purba mendefinisikan underlying sebagai aset fisik, tetapi orang modern memahami hal tersebut lebih luas. Teknologi, roadmap, project, dan lain-lain bisa dianggap underlying. Lalu jika ada yang menganggap Bitcoin haram karena tidak punya nilai intrinsik, maka itu ketololan yang hakiki.
Sebab uang fiat juga tidak punya nilai intrinsik, hanya sebatas kertas, gambar, dan angka. Bahkan uang rupiah digital juga sama sekali tidak punya nilai intrinsik, sama seperti Bitcoin dong. Dengan pemahaman tersebut, silahkan disimpulkan sendiri mana yang halal dan mana yang haram. Apakah uang yang memaksa kita mempraktikkan bunga atau uang yang membebaskan kita dari bunga?